Welcome back to my channel, Digital Edu. Begitu, silakan untuk menutup. Ya, terima kasih kepada Bapak Pimpinan Rapat hari ini, Bapak Fikri, yang sudah memberikan kesempatan kepada kita, Forum Guru Lulus Paskibra P3K se-Indonesia. Mudah-mudahan Sebelum kita lanjut, tekan like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info terbaru dari Digital Edu. Rapat dengar pendapat umum P3K 2022 antara Komisi 10 DPR RI dengan guru P3K yang telah lolos PG di tahun 2021 telah diselenggarakan. Hadir beberapa guru yang lulus angkatan 2021. Dari hasil audiensi tersebut, ada beberapa aspirasi yang disampaikan ke Komisi 10 DPR RI oleh perwakilan guru yang lulus nilai kelulusan P3K. 1. Setelah dilaksanakannya penempatan guru P3K dan telah dilantik pada tahap 1 dan tahap 2, tidak mendapatkan jam mengajar lagi dan tidak memegang kelas lagi pada tahun ajaran baru tahun 2022 sampai tahun 2023. 2. Memohon agar Komisi 10 DPR RI dapat mengundang pemerintah daerah terkait pengajuan formasi dan ketersediaan anggaran P3K. 3. Memohon agar tenaga kependidikan untuk diperhatikan dan diadakan seleksi bagi yang telah mengabdi selama bertahun-tahun. 4. Berharap agar guru yang ikut seleksi P3K dan telah lulus PG dapat segera diberikan SK, terutama bagi pelamar prioritas 1. 5. Memohon agar guru sekolah swasta yang telah lulus PG untuk tidak dikembalikan lagi ke sekolah asal. 6. Formasi bagi guru bahasa Inggris yang telah ikut seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 tidak lebih dari 10% dari jumlah formasi yang tersedia. 7. Di Provinsi Jawa Barat guru lulus PG 10.397, dan 6.425 akan mendapat formasi, sementara 3.972 guru lulus PG belum mendapatkan formasi pada Mapel PKWU, PAI, Bahasa Inggris, PKN, PJOK, dan guru. 8. Dari 15 kabupaten di Provinsi Lampung, baru 2 kabupaten saja yang telah memberikan SK kepada peserta seleksi tahap 1 dan 2. 9. Terkait nasib guru yang sudah terlanjur di PHK yang sampai saat ini belum mendapatkan SK. 10. Menyerahkan tabulasi berbagai persoalan pada tes seleksi ASN P3K tahun 2021. Dan 11. Meminta agar guru yang lulus PG sebanyak 2.593 di Kabupaten Bekasi mendapatkan SK pengangkatan ASN P3K 2022. Jadi tidak hanya 1.020 yang diusulkan, begitu juga dengan daerah lain. Berikut cuplikan video dari aspirasi para guru P3K dalam rapat umum dengan Komisi 10 DPR RI. Untuk video lengkapnya silahkan buka link pada deskripsi, dan jangan lupa subscribe kanal YouTube DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Ketua Komisi 10 dan anggotanya yang telah memberikan kesempatan ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya dari Korwil Sumatera Selatan, Pak. Di sini, Pak, saya ingin menyampaikan permasalahan yang terjadi di Sumatera Selatan. Ini Pak Rengki ya?
Iya Pak Franky Pak. Oh, Franky. Jadi di sini Pak, sebelum saya menyampaikan permasalahan, saya sini akan menyampaikan data. Di sini kami ingin menyampaikan bahwa guru yang lulus passing grade di Sumatera Selatan itu berjumlah 1.181. Sedangkan sisa kuota tahun kemarin itu berjumlah 4.000 lebih. Secara logika, 1.181 itu sebenarnya harus bisa tercover karena sisa formasi tahun kemarin banyak. Tetapi 4.000 sisa kuota formasi kemarin itu kebanyakan mapel, PIK, dan BK. Sedangkan di data kami, untuk data PG, BK, dan PIK itu tidak ada. Malah yang melunjak, yang overload, itu PKWU dan bahasa Inggris, Pak. Kenapa PKWU ini bisa overload? Karena kita tahu semua mapel itu bisa mengambil mata pelajaran PKWU. Hanya PKWU yang bisa diambil oleh semua pelajaran. Jadi di lapangan yang mengambil PKWU, penumpukan yang lulus passing grade PKWU itu rata-rata di setiap provinsi sama, Pak. 3 kali lipat dari jumlah sekolah, Pak. Jumlah sekolah negeri di kami itu sekitar 200. Ditambah SMK negeri itu 337. Sedangkan yang lulus PKWU saja 359. Itu yang pertama, Pak. Jadi ada rasa tidak keadilan bagi yang lulus passing grade PKWU. Mereka sekarang sudah berpikir, aduh, saya masuk keranjang nih. Karena bagaimana untuk membaginya. Jadi harapan kami di sini adanya linearitas, Pak, untuk PKWU dikembalikan kepada mapel-mapel sesuai ijazah mereka. Itu harapan kami. Agar bisa semuanya di SK-kan atau tercover, itu yang pertama. Yang kedua, bahasa Inggris. Bahasa Inggris, itu yang lulus passing grade itu banyak, Pak. Sedangkan formasi tahap 1 dan tahap 2, itu tidak lebih dari 10% dari pelamarnya. Jadi mau dikemanakan yang lulusan bahasa Inggris? Dan yang ketiga itu untuk swasta, Pak. Maaf, PKWU itu apa? Prakarya kewirausahaan. Oh, prakarya. Iya. Ya, lanjut. Jadi yang ketiga itu swasta. Swasta itu ada kecemasan di setiap daerah karena dia masuk ke kategori 4. Masuk ke kategori 4. Ditambah lagi ada isu-isu observasi di sini. Ketika swasta tidak mendapatkan tempat atau ruang dan selesai nih untuk penempatan yang prioritas 1 di tahap 2. Sedangkan yang BK, yang PIK, yang kosong, itu masih observasi. Ada ketidakadilan bagi mereka, Pak. Bayangkan, mereka yang belum ada kejelasan, Pak. Mereka harus sudah ada bertentangan dengan sekolah. Ada yang sudah dikeluarkan. Ada yang sudah tidak dihabiskan jamnya. Karena dia setelah mengikuti tes P3. Sebelum terjadi adanya perubahan, mereka yakin, optimis, mereka akan mendapatkan tempat, akan mendapatkan ruang. Tapi setiap daerah itu permasalahannya sama. Ada yang tidak tercover, Pak. Kami mohon, Pak, untuk masalah ini diberikan solusi. Ini semuanya di SK-kan. Prioritas 1 semuanya di SK-kan. Kami minta untuk semua prioritas 1 tidak ada lagi kejanggalan karena kami takut yang untuk yang prioritas 2 dan 3 itu masuk duluan daripada yang prioritas 1. Jadi sekali lagi, Pak, kami mohon berikan kami solusi yang terbaik. Kami ingin semua mapel-mapel yang prioritas 1 baik negeri baik bedanya, Pak, kami ingin semuanya di SK-kan. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Baik, Bapak mohon izin menyampaikan kondisi dari berdasarkan hasil audiensi kami dengan Dinas Pendidikan dan juga BKD Jawa Barat. Pertama, perihal kuota, Pak. Kuota berdasarkan informasi sementara itu yang sudah diproyeksikan dengan Kemendikbud adalah sejumlah 10.267, Pak. Sedangkan jumlah yang lulus passing grade adalah 10.397, artinya masih kekurangan 130 kuota. Waktu audiensi 1, kami mendapatkan informasi bahwa Pemda Jabar akan mengusulkan kuota untuk anggaran 2022 itu sebanyak 8.200-an. Jika dijumlah dengan sisa kebutuhan di tahun kemarin itu sekitar 13 ribuan, Pak.
Tetapi pas kemarin kita audiensi kedua, belum fix gitu, dari 10.267 itu nanti akan bertambah atau tidak, begitu Pak. Nah kemudian Bapak, dari 10.397 guru yang sudah lulus passing grade di Jawa Barat, jenjang SMA sederajat, itu hanya yang mendapatkan penempatan itu hanya berjumlah 6.425 Pak. Artinya ada sekitar 3.792 tidak mendapatkan penempatan gitu Pak. Dan kemudian hal ini diperjelas dengan permasalahan yang hampir sama dengan Sumatera Selatan, yaitu dari jumlah yang lulus passing grade 10 ribuan tadi, itu 9.300-annya tertumpuk di 18 mata pelajaran seperti prakarya bahasa Inggris, PAI, PJOK, PPKN, dan seterusnya Pak. Gitu. Nah, jadi memang kondisi untuk prakarya ini Pak, kalau misalkan kebijakan dari pemerintah untuk mereka yang lulus passing grade itu nunggu sampai kapan gitu Pak. Sedangkan perekrutan guru prakarya itu baru 2 tahun terakhir Pak. Kalau menunggu pensiun berarti mereka itu harus menunggu rekannya sendiri pensiun, berarti nunggu sekitar 15-20 tahun lagi gitu Pak. Jadi memang kebijakan betul seperti yang disampaikan Pak Sumatera Selatan tadi harus. Udah 2 menit. Ya siap. Ya silakan lanjut. Terima kasih Pak. Langsung aja ya Pak, saya perwakilan dari Kabupaten Bogor. Di sini saya ingin menyampaikan permasalahan dengan kuota Kabupaten Bogor Pak. Dari yang data saya ketahui, dari yang lulus passing grade 3.033, tersedia farmasi hanya 721 farmasi. Itu data kemarin terakhir ketika hari kemarin kami beraudensi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Jadi di sini kami mewakili kawan-kawan dari Kabupaten Bogor minta gitu ya Pak, perhatiannya ini istilahnya ingin dikawal sama Komisi 10 ini untuk Kabupaten Bogor masalah kuota ya untuk passing grade ya Pak ya. Kemudian ada lagi titipan dari kawan-kawan juga, kalau bisa minta ditambahnya itu istilahnya jangan pas yang passing grade juga, kasihan kawan-kawan yang belum passing grade dan yang belum tes juga. Terus satu lagi ini untuk meningkat waktu, kawan saya yang dari Lampung menitipkan aja langsung yang untuk Kabupaten Lampung ya. Ini masalah yang sudah lulus tahap 1 dan 2 tapi belum mendapatkan ini ya, belum di SK-kan dari kabupaten baru 2 kabupaten begitu Pak. Kemudian untuk Lampung Selatan juga kurang kuota juga permasalahannya. Jadi baik Lampung dan Kabupaten Bogor ini satu misi kita minta kepala daerahnya dipanggil Pak untuk penyelesaian guru yang lulus ini mau bagaimana gitu Pak, nasib kami yang sudah lulus passing grade kuota yang begitu Pak. Terima kasih Pak. Dari Palembang Sumatera Selatan ya. Ya. Assalamualaikum Bapak. Terima kasih telah mengizinkan saya untuk bertanya di sini. Satu kejanggalan dari teman-teman saya, teman-teman kami guru swasta yang sudah PG. Ada yang bertanya, lulus PG SD ini kan berasal dari guru swasta ya Bapak ya, yang dari SMP. Waktu pendaftaran kami itu tidak bisa memilih berdasarkan mapel kami. Nah, jadi kami ini galau Pak. Posisi nanti saat diangkat P3K itu, ya, kami ini ditempatkan di mana? Jika kami ditempatkan di sekolah asal, kami guru mapel dari SMP yang linear ke SD itu banyak yang sudah di resign Bapak. Ya. Nah, untuk Pak, untuk guru kelas yang PG di swasta itu ada 383 Bapak. Jadi kalau untuk bercampur dengan guru mapel ada 482 untuk yang PG swastanya saja di Kota Palembang. Itu saja Bapak, terima kasih.
Sudah cukup ya? Iya. Ya sudah, satu saja sudah. Demikian kabar hari ini. Terima kasih Anda sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info berikutnya. Saya mewakili Digital Edu, mohon undur diri, sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.